Namun ada yang sedikit perlu ditelusuri adalah bahwasannya mereka yang meninggal masih terkurung di sana. Apakah benar penghuni lama yang berada di pohon besar yang ditebang dan akhirnya dijadikan sebagai tiang penyangga marah karena tidak dipindahkan pada saat pembangunan Ayutthaya Resort? Halo teman-temannya Furi, kali ini kita akan membahas tentang penampakan di kejadian lift terjun di Ubud, Bali. Jadi seperti yang kita ketahui pada tanggal 1 September 2023 terdapat berita yang menyedihkan sekaligus mengharukan di mana lift terbuka di Ayutthaya Resort Ubud Gianyar, Bali terjun bebas dengan 5 pekerja yang sedang menaiki lift tersebut. Jadi ada seseorang di sosial media yang menunjukkan kalau ada sosok yang terekam di CCTV. Apakah benar dan apakah tujuan dari sosok tersebut akan kita bahas. Tetapi sebelumnya jangan lupa like, subscribe, share, dan juga aktifkan loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi di YouTube channel Furi Harun. Kali ini Kak Furi ditemani oleh boneka ratu yang memang berasal dari Bali. Sebelumnya kami tim YouTube Furi Harun mengucapkan turut berbelasungkawa kepada keluarga yang ditinggalkan dan mari kita doakan sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Jadi teman-teman, kejadiannya sendiri terjadi sekitar pukul 13 waktu Indonesia bagian tengah ya, di mana I Ketut Suyarta, salah satu dari saksi tiba-tiba mendengar suara teriakan dan bunyi benda jatuh dan terbentur dengan sangat keras. Langsung didatangi sumber tersebut dan terlihat bahwa tali sling yang terbuat dari baja dalam keadaan putus dan sudah tidak ada liftnya. Nah, jadi si Bapak I Ketut Suyarta bersama karyawan lainnya langsung turun ke bawah dan melihat 5 karyawan yang sudah tergeletak di bawah. Jadi dengan lift yang sudah hancur dan pecah, juga pagar pengaman dan lantai serta temboknya yang sudah rusak, 2 karyawan ditemukan sudah langsung tewas di tempat kejadian dan 3 korban lainnya masih bernafas. Kelima korban terlihat tewas dalam kondisi mengeluarkan darah dari mulut serta pipi yang robek. Jadi para petugas yang ada membawa korban yang masih hidup ke rumah sakit sekitar pukul 13.45. Namun ketiga korban tersebut tidak bisa diselamatkan. Nah, mari kita bahas tentang fakta-fakta terjadinya peristiwa tersebut. Jadi polisi sendiri telah memeriksa 11 saksi. Jadi Bapak Kapolres Gianyar AKBP I Ketut Widiana mengatakan bahwa 11 orang itu diperiksa sebagai saksi dan hingga hari ini sudah ada 11 saksi yang kami periksa. Mereka diantaranya karyawan resort, ya lalu teknisi yang mengurus langsung lift tersebut. Jadi ungkap Pak Widiana seperti itu di hari Senin 4 September 2023. Nah, selain pemeriksaan daripada saksi-saksi, 5 korban yang meninggal dunia sebelumnya dititipkan di RSUD Payangan dan RS Ari Canti Ubud sudah diotopsi. Pihak keluarga juga sudah diperbolehkan untuk membawa pulang jenazah para korban. Tali seling lift diduga tinggal 1. Jadi beberapa foto kondisi tram lift Ayutthaya Resort menjadi sorotan karena ada beberapa foto yang beredar dan viral. Netizen membandingkan antara foto yang diunggah 5 tahun yang lalu pada 2018 dengan foto 4 bulan lalu. Foto itu dibagikan oleh wisatawan yang pernah menginap di resort mewah ini. Jadi lintasan lift tersebut vertikal dengan kemiringan 40 derajat dan panjangnya sekitar 65 meter. 2 foto tersebut diambil pada angle yang nyaris sama. Namun ada perbedaan signifikan pada kondisi lift Ayutthaya Resort antara 5 tahun dengan 4 bulan yang lalu. Pada foto yang diunggah 5 tahun yang lalu jumlah tali seling ada 3. Namun pada foto yang diunggah 4 bulan yang lalu jumlah tali selingnya hanya tersisa 1 saja. Setelah tragedi ini, Ayutthaya Resort dinyatakan tutup sementara. Tamu yang terlanjur menginap di resort mewah ini terpaksa dipindahkan dengan adanya kompensasi tertentu. Inyoman Wirajaya selaku penasehat hukum Ayutthaya Resort mengatakan penutupan dilakukan karena semua masih dalam suasana berduka. Selain itu juga memberikan kesempatan untuk polisi melakukan penyelidikan. Wirajaya menegaskan penutupan resort bukan atas tekanan dari pihak kepolisian
kepolisian. Namun memang inisiatif dari Ayutera Resort untuk menghormati prosesi hukum yang sedang berjalan. Terlebih lagi para karyawan masih trauma atas kejadian yang menimpa rekan-rekannya. Kemenaker juga ikut turun tangan. Rombongan Kemenaker mendatangi lokasi kejadian karena ini tentang lift yang jatuh serta mengakibatkan semua penumpangnya meninggal. Jadi sedang diselidiki apakah sebelumnya ada uji atau tidak untuk memastikan keamanan dan keselamatan dari para penumpangnya, baik proses instalasi hingga penerapan penggunaannya seperti apa. Kata Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau K3 Kemenaker. Tim Kemenaker juga berupaya untuk mengklarifikasi terkait foto yang viral beredar di media sosial. Foto tersebut membandingkan kondisi lift pada 2018 dengan pada Mei 2023. Foto itu diunggah oleh salah satu tamu resort. Masih banyak sekali prosesnya, kami bekerja sama dengan kepolisian juga akan membahas tentang hal ini. Semua harus dilalui prosesnya karena ini sangat teknis, perlu saksi ahli dalam bidang tersebut. Dia menegaskan tim K3 Kemenaker tidak tinggal diam atas kasus ini dan ini untuk keselamatan ke depannya termasuk juga perlindungan kerja kepada karyawan. Keluarga juga dilarang menuntut Ayutera Resort. Pengelola Ayutera Resort di Kedewatan Ubud, Gianyar, Bali memberikan santunan kepada korban tewas akibat lift resort itu putus. Setelah menerima santunan, pihak keluarga diminta untuk meneken pernyataan tidak akan menuntut resort tersebut di kemudian hari. Adapun santunan ini diberikan kepada keluarga para korban pada Senin sore. Ada 2 santunan yang diberikan, yaitu dari pihak resort dan BPJS Ketenagakerjaan. Santunan dari pihak resort diserahkan melalui penasehat hukum Ayutera Resort Inyoman Wirajaya. Rinciannya 35 juta untuk upacara ngaben dan 5 juta untuk tali kasih. Nah, selain itu, satu korban yang sudah tercatat sebagai karyawan tetap, yaitu Kadek Hardiyani asal dari Bangli, mendapatkan asuransi sebesar 166,1 juta dari BPJS Ketenagakerjaan. Sedangkan 4 korban lain ya sebagai karyawan daily worker masing-masing mendapat santunan 158,2 juta. Jadi uang total 198 juta lebih untuk 4 korban dan 206 juta untuk korban yang sudah karyawan katanya. Jadi saat menerima santunan, keluarga korban diminta untuk menandatangani pernyataan yang berisi perjanjian tidak akan menuntut resort itu di lain waktu. Serta Wirajaya juga menyebutkan hal itu sudah sesuai dengan kesepakatan dan pemberian santunan karena penerima sebagian besar adalah bukan keluarga langsung, jadi harus ada pengesahan dan tanda tangan bermaterai. Lalu ke-5 korban tersebut dimakamkan ya. Jadi 4 dari 5 korban meninggal dunia akibat lift Ayutera Resort telah dimakamkan. Jadi 1 korban lainnya tinggal menunggu hari baik untuk diabenkan. Jadi lagi ngitung-ngitung hari baik ya, informasi yang diperoleh. Jadi 4 korban itu telah dimakamkan, yaitu Sang Putu Bayu Adi Krisna, Niluh Superningsih, dan dimakamkan di kampung masing-masing pada Minggu tanggal 3 Agustus 2023. Sementara itu, Kadek Hardianti dimakamkan Sabtu, kemudian Kadek Yanti Pradewi dimakamkan hari ini Senin 4 September 2023 ya. Korban lainnya Iwayan Aris Setiawan asal Banjar Abian Semal, Desa Lotunduh Ubud Gianyar hingga saat ini masih dititip di RSUD Payangan. Jadi jenazah Aris akan diabenkan dalam waktu dekat. Nah, mungkin pada saat kita bikin artikel atau bahas masalah ini mungkin beliau sudah dimakamkan, jadi untuk kalian yang tahu infonya bisa langsung ya di kolom komentar. Nah, Gubernur Bali Wayan Koster akan menindak tegas Ayutera Resort jika ditemukan adanya kelalaian dalam pemeliharaan lift. Dia menduga pengelola Ayutera Resort tidak memeriksa kelayakan operasional lift secara rutin sehingga tali selingnya putus dan mengakibatkan 5 karyawan dari resort tersebut tewas. Seharusnya ya secara rutin dilakukan pemeriksaan ya tentang audit kelayakannya dan dugaan saya ini sudah terlalu lama dibiarkan, kata Bapak Koster. Koster mengingatkan tempat wisata dan hotel yang memiliki lift di tepi jurang wajib memelihara sarana tersebut. Tujuannya agar keselamatan pengguna tetap terjamin.
Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali, ya Cok Bagus Pemayun pun menyoroti destinasi wisata maupun penginapan yang memiliki lift, meminta pengelola tempat-tempat tersebut untuk lebih memperhatikan prosedur operasi standar atau SOP dalam kelayakan lift. Nah, di video yang beredar viral di TikTok terlihat di bagian pojok kanan lift terdapat seperti cahaya berwarna merah. Ada beberapa orang yang mengatakan dan percaya bahwa itu merupakan sosok dari kuntilanak merah. Apakah benar? Sekarang ini kita akan tampilkan cuplikan videonya. Oke teman-teman, jadi kalau menurut Kafuri, sosok tersebut adalah biasan cahaya merah, bukan sosok kuntilanak merah. Jadi hal ini memang ada hubungannya dengan kesalahan teknis, tetapi itu tentunya harus diperiksa oleh pihak-pihak yang lebih kompeten dan berwenang. Namun ada yang sedikit perlu ditelusuri adalah ada video TikTok juga yang mengatakan bahwasanya mereka yang meninggal masih terkurung di sana. Apakah benar bahwa penghuni lama yang berada di pohon besar yang ditebang dan akhirnya dijadikan sebagai tiang penyangga itu marah karena tidak dipindahkan pada saat pembangunan Ayutthaya Resort? Kalau Kafuri lihat secara mata batin memang dua pohon besar ini ada penunggunya. Mungkin pada saat pembangunan belum diadakan ritual atau doa khusus untuk memindahkan penunggu tersebut ke tempat yang baru. Tetapi setelah kejadian ini viral dan juga ada beberapa praktisi supranatural atau orang-orang yang memang paham tentang bagaimana berkomunikasi dengan yang sudah meninggal di Bali, Kafuri yakin saat ini pada saat kita membahas pihak dari Ayutthaya mungkin sudah melakukan upacara khusus untuk mendoakan korban. Karena kalau tidak, seolah-olah sepertinya penunggu di sana marah dan ingin menyandera. Jadi kalau di Bali ada upacara ngulapin ya, di mana kalau ada kecelakaan itu biasanya langsung dilakukan prosesi doa agar mereka langsung bisa pulang ke leluhur gitu ya. Tetapi pada proses Ayutthaya ini memang sedikit tersendat awalnya. Namun ada juga video yang mengatakan beberapa statement dari orang-orang yang paham mengenai hal tersebut memang akan dilakukan ritual dan doa. Jadi kita sama-sama mendoakan semoga prosesi ritualnya, doanya berjalan sesuai dengan yang diharapkan sehingga kelima korban dari jatuhnya lift ini akhirnya bisa kembali pulang ke tempat yang semestinya. Kalau kita berbicara tentang sebuah tempat, nah untuk kamu semua misalnya yang sekarang lagi ingin membangun rumah atau ingin membeli tanah dan lain sebagainya, coba kalian perhatikan sekitar kalian gitu ya. Jangan terlalu cuek gitu dalam prosesi menebang pohon, apalagi pohon-pohon tua, karena bisa saja pohon-pohon tersebut memiliki penunggunya. Nah, apabila kalian tidak memindahkan atau tidak melakukan upacara atau doa khusus, bisa saja nanti penunggu pohon tersebut pindah ke rumah atau melakukan gangguan kepada penunggu rumah ataupun pemilik rumah seperti itu. Jadi agar tetap aman, agar tetap sentosa di mana kita tinggal, apakah membangun tempat usaha atau membangun tempat tinggal, baiknya kalian melakukan serangkaian doa, serangkaian ritual khusus apabila memang kalian diharuskan untuk menebang pohon yang besar atau yang sudah berusia ratusan tahun untuk menghindari penunggu-penunggunya marah gitu. Oke teman-teman, apabila kalian memiliki banyak lagi informasi tentang bagaimana perkembangan dari Ayutthaya Resort, apakah kalian tahu misalnya di sini sudah dilakukan doa dan lain sebagainya, kalian bisa ketik di kolom komentar ya. Sekali lagi ini hanya merupakan pandangan Kafuri sebagai seorang indigo, kalian boleh percaya ataupun tidak karena kebenaran hanyalah milik Tuhan Yang Maha Kuasa. Oke Kafuri dan Ratu dari Boneka Furi Harun, kita pamit undur. See you on the next episode. Bye-bye.